Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 gitu ya teman-teman ya. Masih melanjutkan konten yang kemarin, kita tetap akan bahas soal-soal terbaru yang tentunya memang disesuaikan dengan kisi-kisi yang nanti diperkirakan dikeluarkan di tahun 2024 gitu ya teman-teman. Setelah kemarin kita sudah berjibaku dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural, kita hari ini akan membahas tentang kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis untuk konten-konten kita yang kompetensi teknis untuk kali ini itu tidak apa ya namanya ya, tidak untuk formasi umum ya teman-teman, tapi untuk formasi khusus, yaitu bagi teman-teman yang sudah masuk atau daftar di Dapodik, nanti masuknya di prioritas gitu ya, atau di pelamar khusus ya. Kalau manajerial dan sosiokultural itu semuanya baik apa namanya formasi umum maupun formasi khusus, semuanya ada manajerial sosiokultural gitu ya teman-teman. Kalau teknisnya memang berbeda. Nah, bentuknya meskipun nanti di cat BKN ya, semuanya masuk di cat BKN, tapi tetap bentuk soalnya adalah bentuk soal SJT. Sebagaimana CPNS ya, tetap mempertahankan TKP-nya ya. TKP itu adalah salah satu jenis SJT teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan kita kali ini. Untuk hari ini kita akan bahas untuk materi uji kompetensi yang kompetensi teknis. Jadi ya teman-teman ya, untuk kompetensi teknis itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada pedagogik, profesional, ada sosial, kepribadiannya. Bedanya untuk formasi khusus ini model soalnya adalah model SJT gitu ya. Nah teman-teman, untuk sebagai bahan referensi teman-teman, soal-soal baik kompetensi teknis ya, kompetensi teknis ini diambil dari model kompetensi guru terbaru. Jadi sebenarnya ada kompetensi guru terbaru ya, sudah ada revisi sejak 2005 kemarin, sudah direvisi di 2024. Silakan teman-teman bisa mendownload ya untuk model kompetensi terbarunya, model kompetensi guru terbaru gitu ya, intinya tahun 2024 gitu ya. Teman-teman bisa lihat sebaran indikator-indikatornya. Jadi model soalnya ini memang disesuaikan dengan itu. Sama halnya dengan yang umum, juga berpatokan pada model kompetensi baru, tapi bentuknya materi. Kalau yang ini bentuknya adalah studi kasus, macam soalnya adalah macam soal SJT atau situasional judgment test gitu teman-teman ya. Kita mulai saja untuk kompetensi teknis. Itu sebenarnya cara menjawabnya, trik menjawabnya teman-teman harus bisa membedakan setiap pilihan gandanya ini pada level apa gitu ya. Jadi intinya begini, setiap tindakan yang ada di opsi pilihan gandanya itu sebenarnya mencerminkan kompetensi teman-teman. Jadi ya, jadi kalau level 1 berarti teman-teman baru pada tahap kompetensi memahami, level 2 menerapkan, level 3 sudah bisa mengevaluasi. Setelah bisa mengevaluasi harusnya bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman. Kemudian level tertingginya adalah membimbing gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk tes yang apa itu P3K ini hanya sampai di level 4 gitu ya teman-teman ya. Jadi level 1, 2, 3, 4. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab masing-masing soal itu dengan ini teman-teman. Nah, kata kerja yang dipakai di sini itu hanya alat bantu teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus membaca keseluruhan opsi pilihan gandanya. Contoh di level 1 memahami. Nah, level 1 memahami itu biasanya contoh kata kerjanya adalah menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, menyuruh, meminta orang lain, mendengarkan. Itu masih tahap paham saja, belum bisa bertindak, belum tahu apa yang harus dilakukan ya. Baru tahap bisa punya pengetahuannya saja gitu ya. Kemudian untuk level kedua adalah penerapan atau tindakan. Jadi belum sampai ke tahap evaluasi, hanya memberikan respon terhadap masalah itu intinya ya. Contoh kata kerjanya adalah menerapkan, mengimplikasikan, melakukan, mengusulkan, memberi konsekuensi dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian level ketiga ini teman-teman lebih mudah daripada level kedua. Lebih mudah maksudnya itu pada opsi pilihan gandanya lebih terlihat gitu ya. Level ketiga itu contohnya adalah mengevaluasi, menilai, melakukan analisis, melakukan refleksi, mengkaji ulang, merancang perbaikan, melakukan peninjauan, mengapresiasi, mempelajari kembali, menindaklanjuti, membuat kebijakan, memperbaiki. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau memperbaiki berarti ada proses evaluasinya kan gitu. Melakukan refleksi juga demikian. Kemudian level di 4 itu berkolaborasi. Ini contohnya ya
berkolaborasi, bekerja sama, bersama-sama, berbagi, bersinergi, berkoordinasi gitu ya. Nah, kemudian diskusi bersama, kemudian berbagi pengalaman, bertukar masukan atau feedback, itu semuanya masuk dalam level kolaborasi. Kemudian membimbing itu ya kata-kata kerjanya ya mensupervisi, membimbing gitu ya, mengarahkan itu contohnya level 5 teman-teman. Tapi kita jarang yang bahas di level 5 ya, ini level tinggi nih ya. Jadi jarang pakai soal menggunakan level 5 jarang. Oke, kita langsung saja praktek ya pada soal-soalnya. Ini contoh soal pertama. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya pakai woh gitu ya. Tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini contohnya soalnya teman-teman. Nah, kita akan langsung analisis dari A sampai E ini kira-kira masuk di level berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang trik menjawab ini tidak perlu membaca narasi soalnya ya, deskripsi soalnya tidak perlu dibaca kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Nah, teman-teman bisa langsung melihat di opsi pilihan gandanya. Itu ya. Nah, contohnya yang A gitu ya, bersama-sama dengan seluruh guru menyepakati bagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di situ bersama-sama berarti masuknya di level keempat, ada kolaborasinya di situ. Kemudian yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini level tindakan gitu ya. Membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi ada evaluasinya di situ. Nah, tadi kan tidak dibagi tugas secara adil gitu ya. Sekarang jadi ada perubahan, ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya dengan membagi tugas secara adil. Maka ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru. Ini baru itu tindakan ya. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Ini bersama-sama berarti maksudnya kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari narasi soalnya di situ, terlihat jelas bahwa di situ permasalahan utamanya adalah guru senior tidak mau mengerjakan itu, melimpahkan kepada guru baru gitu ya. Nah, kalau guru baru merasa kesulitan, itu berarti ada di grade bawahnya. Gitu ya. Itu efek sampingnya. Jadi efek utamanya sebenarnya guru lama itu ya tidak mau mengerjakan intinya, diserahkan ke guru baru. Nah, kalau kita lihat dari A dan E ini sama-sama di level 4. Kalau E itu menjawab yang permasalahan kedua tadi, bersama-sama identifikasi hambatan yang dialami guru dalam menyusun rencana kerja. Ini berarti membantu yang baru tadi, hanya membantu yang baru, tapi yang pertama tadi pembagiannya tidak pas. Jadi A dan E ini bagus yang A gitu ya. Maka skor A ini skor tertinggi. Kalau opsi pilihan gantinya 5, maka skor tertingginya adalah 5. Di sini 4-nya di sini pasti ya. Kemudian level ketiga, ya kan? Level 3 itu pada peringkat selanjutnya, ini berarti skor 3-nya. Antara B dan D ini sama-sama dalam satu level, level 2. Nah, ini yang lebih bagus yang mana? Apakah memberi teguran atau mendorong? Jelas kelihatan ya teman-teman, mendorong itu lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan teguran gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya teman-teman pilih yang A. Gitu teman-teman. Seandainya teman-teman pilih yang E tetap skornya tinggi gitu ya. Jadi selama teman-teman itu menguasai level kompetensi, maka itu menjadi pasti skornya tinggi nanti ketika tes gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi teman-teman, ketika kita menyajikan seperti ini, teman-teman juga bisa mencobanya langsung nih ya. Boleh di pause dulu, kemudian dicoba. Oh, ini kira-kira jawabannya ini, gitu ya. Dengan trik yang saya berikan tadi. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha perubahan. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda.
apa tindakan Anda? Gitu ya. Kita langsung analisa saja. Yang A, mencoba mempelajari kembali. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini mempelajari kembali, meninjau kembali, melakukan kajian ulang. Ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Meminta saran kepada guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut, berarti Anda tidak punya kemampuan, belum bisa bertindak, butuh masukan dari orang lain saja, ya, guru lain gitu ya. Maka ini levelnya 1, baru tahap paham, ya. Mencari tahu penyebab perilaku, jadi melakukan analisis perilaku kan, mencari tahu itu masuknya di level 3 tentunya gitu ya. Level 3. Yang D, menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Jadi ini ada banyak sekali masukan ya, banyak masukan dari guru-guru saling kolaborasi berarti ini ya. Menghimpun pengalaman itu berarti masuk di level kolaborasi, masuknya di level 4. Meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Jadi jelas teman-teman, ini jawaban terbaiknya pasti opsi D. Kemudian antara A dan C ini bagus yang mana? Yang A, mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini lebih bagus ya. Yang A ini lebih bagus daripada yang C. Kemudian yang skor 2-nya pasti di E, yang terakhir yang level terendahnya ada di B gitu teman-teman. Nah, ternyata mudah ya cara menjawabnya. Oke, next berikutnya. Berdasarkan kesepakatan belajar, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan sakit. Nah, setelah diskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang Anda akan ambil? Oke, langsung kita analisa. A, memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan, memberikan penjelasan itu masuk di level 1 kan, baru level memahami kan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Ini mengingatkan levelnya tindakan. Mengevaluasi diri, nah jelas nih mengevaluasi diri pasti level 3. Kita bacakan fullnya aja ya. Mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Level evaluasi L3. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. Membuat peraturan yang lebih ketat berarti ada evaluasi peraturan kan. Berarti juga masuk di level 3 gitu ya. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas. Ini ada bersama dengan rekan guru lain, berarti ada kolaborasi di situ ya. Maka ini levelnya 4. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu ya. Skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kalau enggak C ya D. Ini kalau kita lihat yang bagus yang C ya. C-nya lebih tinggi daripada D. Kemudian B-nya skornya 2, yang paling rendah skornya yang A, gitu teman-teman. Masuk ke soal berikutnya, Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang sering kali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut kepadanya. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat opsi pilihan gantiannya. A, bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. Ada unsur kerjasama di situ, berarti masuk di level 4. Ya, tanpa berpikir panjang sudah tahu ini levelnya 4. Yang B, meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Ini level tindakan ya, melaporkan gitu ya. Yang C, memberi konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerah dan tidak mengulangi tindakan serupa. Ini juga level tindakan.
mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Ini sebenarnya levelnya pemahaman ya, tapi ini juga bisa dianggap level tindakan. Ini harusnya di ini level 1 juga, level 2 juga bisa sih. Tapi condongnya level 1, level 2 lah boleh. Yang mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Mempelajari lebih lanjut ini kan melakukan kajian kan. Berarti levelnya 3 gitu ya. Maka skor tertingginya pasti di opsi A 5. Skor berikutnya yang tinggi karena di situ berada di level 3. Level 3 ya. Kemudian antara B, C, D ini tiga-tiganya sama di level 2, tapi D tadi D-nya condong ke di bawah 2 lah, 1 2 lah. Jadi D ini pasti yang terendah kemungkinan ya. Yang A meminta guru tersebut melaporkan atau memberi konsekuensi. Jauh lebih bagus yang C. Beri konsekuensi dulu, kemudian melemparkan ke pihak lain, yang paling rendah D. Ini mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik. Ini levelnya paham gitu ya. Oke, next berikutnya. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke ya, pertama, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmen dengan peserta didik. Mengubah asesmen, kemudian mengembangkan kesesuaian asesmen ini masuk di level mengubah, artinya mengganti, memperbaiki kan. Memperbaiki berarti masuk di level 3. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Ini pengajuan, ini level tindakan. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Bertukar feedback, saling memberi masukan, berarti kolaborasi gitu, collab ya. Kemudian yang meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik, menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Meninjau kembali, melakukan kajian ulang, berarti level 3. Nah, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum Merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini levelnya 4 juga. Antara C dan E bagus mana? Bagus yang C tentunya ya. Collabnya lebih dalam gitu ya. Jadi C ini skornya 5, E skornya 4. Antara A dan D ini bagus yang ya, kalau meninjau kembali kan belum tahap ke mengubah ya. Meskipun sama-sama di level evaluasi tapi tingkatnya ini lebih tinggi karena yang A sudah melakukan tindakan hasil dari evaluasi, yang D masih dalam proses evaluasi kan gitu. Jadi A ini skornya 3, D skornya 2, dan yang paling rendah opsi B gitu, teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya, untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya, yang P3 ya. Harganya cukup 50.000. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini 085 712 166 998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.